Pernah gak sih kamu ketemu cewek yang bilang, aku tuh gak kayak cewek lain? Atau yang suka bilang, aku lebih nyaman temenan sama cowok, soalnya cewek tuh ribet. Awalnya terdengar biasa aja, bahkan kadang kelihatannya percaya diri. Tapi lama-lama kamu sadar, kok rasanya ada yang aneh ya? Hari ini, kita bakal ngobrol soal fenomena pick me girl. Dan tenang, ini bukan video buat ngebully, bukan juga buat ngajarin kita ngerasa lebih superior dari cewek pick me. Justru sebaliknya, karena di balik sikap pick me, seringkali ada psikologi yang jauh lebih dalam dan lebih menyedihkan daripada yang kita kira. Apa itu cewek pick me? Secara sederhana, cewek pick me adalah istilah buat perempuan yang merendahkan perempuan lain demi terlihat lebih spesial di mata laki-laki. Dengan cara bilang atau nunjukin, aku beda, aku lebih simple, aku nggak drama, aku nggak lebay. Contohnya, mungkin doi pernah ngucap, cewek biasanya ribet diet, kalau aku mah makan apa aja, aku nggak suka make up, aku cuma pakai air wudhu, aku nggak kayak mereka yang matre. Masalahnya, dia ngucap gitu bukan karena memang itu gaya hidupnya, tapi karena ada motif di baliknya. Dan seringkali, kalimat itu bukan cuma deskripsi untuk dirinya, tapi serangan terselubung ke cewek lain. Kenapa perilaku ini bisa muncul? Sekarang kita masuk ke bagian psikologinya. Fenomena pick me jarang muncul dari rasa percaya diri yang sehat, tapi justru sering muncul dari kegelisahan seperti butuh validasi eksternal. Banyak pick me girl tumbuh dengan keyakinan, valueku ditentukan dari seberapa besar peluangku dipilih cowok. Bukan karena mereka lemah, tapi karena dari kecil mereka diajarin bahwa perhatian laki-laki outshines value diri. Internalized misogyny. Ini istilah psikologi yang artinya perempuan yang tanpa sadar ikut membenci atau merendahkan sesama perempuan. Contohnya, cewek dianggap drama, cewek dianggap labil emosional. Padahal, itu semua stereotip yang ditanamkan dari luar. Trauma sosial. Beberapa cewek, pick me, pernah disakiti oleh perempuan lain. Dibully, dikucilkan, dikhianati. Akhirnya mereka berpikir, kalau aku nggak deket sama cewek, aku bakal lebih aman. Bentuk-bentuk pick me yang sering nggak disadari. Nah, ini bagian yang agak nggak nyaman, karena banyak orang pernah ada di fase ini, tanpa sadar, mungkin termasuk kamu juga. Tipe 1, aku anti drama. Biasanya dia bilang, cewek tuh ribet, sensitif, aku tuh paling males drama. Padahal, drama itu manusiawi dan bukan soal gender. Tipe 2, aku beda dari cewek lain. Ini kalimat legendaris, seakan-akan dia adalah karakter utama di dunia ini. Faktanya, setiap manusia memang nggak ada yang sama. Everyone is special on their own. Kamu adalah pemeran utama, tapi hanya di hidupmu aja, bukan di hidup orang lain. Tipe 3, pick me intelektual. Yang mereka sering bilang, cewek kebanyakan sensitif, aku lebih ke logis sih, makanya cocok temenan sama cowok. Seolah-olah empati dan logika nggak bisa jalan bareng. Dampak ke diri sendiri. Yang jarang dibahas adalah pick me behavior justru paling menyakiti pelakunya sendiri. 1. Capek terus. Karena hidupnya selalu performatif. Pokoknya capek mikir gimana biar dirinya bisa beda dari cewek kebanyakan. 2. Hubungan yang enggak seimbang. Karena dia dipilih bukan sebagai dirinya, tapi sebagai versi yang menyenangkan orang lain. Begitu dia capek, pura-pura, hubungannya mulai goyah. 3. Kehilangan sisterhood. Padahal support system sesama perempuan itu luar biasa kuat. Tapi karena sikap pick me, dia sering dijauhi, nggak dipercaya, dan ngerasa sendirian.
Gimana cara keluar dari pick me mindset? Ini bagian paling penting. Kalau kamu nggak mau terjebak di mindset ini, sadari bahwa kamu nggak perlu bikin perbandingan dengan cewek lain. Tanyakan pada diri sendiri, aku merasa cukup atau belum ya dengan diriku ini? Berhenti cari validasi dari pandangan cowok. Tunjukkan jati dirimu apa adanya. Bangun relasi sesama perempuan yang sehat. Nggak perlu kompetitif, bisa saling dukung, bisa jujur tanpa saling menjatuhkan. Belajar menghargai keberagaman feminin, maskulin, lembut, tegas, semuanya valid. Nggak ada satu versi cewek ideal. Kalau kamu pernah ada di fase pick me, kamu bukan orang jahat. Kamu cuma perempuan yang sedang belajar bertahan. Di dunia yang sering mengajarkan, perempuan yang paling bernilai adalah yang disukai banyak laki-laki. Dan, kalau kamu ketemu cewek pick me, mungkin yang dia butuhkan bukan sindiran, tapi kesadaran dan ruang sosial yang aman.